Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi pada subjek teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rujukan dan sitasi ya. Jadi ini kelanjutan dari parafrase sebelumnya. Ini teknis ya, jadi materinya tidak akan banyak, tetapi nanti rekan-rekan diminta untuk lebih banyak melakukan praktek sendiri berdasarkan tutorial yang tersedia. Sudah ada beberapa tutorial yang bisa dilihat dari proses instalasi sampai penggunaan ya. Jadi kita akan belajar menggunakan aplikasi ini. Sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang prinsip-prinsip dasar rujukan dan sitasi. Pertama, ada 3 jenis rujukan ya dalam penulisan karya ilmiah. Sepanjang yang sudah digunakan umum itu ada 3 jenis. Pertama, rujukan yang bernama footnote ya. Footnote itu rujukan yang diletakkan di bagian kaki halaman. Jadi diberi di bagian paling bawah dari setiap halaman. Jadi bisa dilihat itu ada garis pemisah antara teks dengan rujukannya. Biasanya rujukannya ditulis lebih kecil ya, namanya footnote. Kemudian ada body note. Body note itu rujukan di dalam teks, jadi biasanya ditulis dalam bentuk dalam kurung, jadi di tengah-tengah teks. Jadi bawahnya kita mengutip pernyataan orang atau mengutip tulisan orang, lalu kemudian setelah selesai kutipan itu maka kita akan menuliskan dari mana sebenarnya sumber rujukan teks yang kita sadur tersebut. Kalau di dalam teks namanya adalah body note. Sedangkan yang ketiga adalah endnote. Endnote itu biasanya rujukan yang diletakkan di akhir teks. Jadi di akhir teks itu maksudnya di akhir, bukan di akhir kalimat atau di akhir paragraf, tetapi di akhir artikel tersebut, di akhir tulisan ya. Jadi bawahnya kita menulis 10 halaman, maka nanti rujukannya dikumpulkan di akhir, di halaman ke-11. Namanya tuh endnote ya. Ada endnote. Jadi ada 3, ada footnote yang di bawah di setiap halaman, ada body note di dalam teks ya, lalu kemudian ada endnote yang diletakkan di akhir teks. Nah, sedangkan jenis sitasi, jadi sitasi itu adalah cara menuliskan rujukan. Kalau rujukannya itu tadi cara meletakkan rujukannya, ada yang di bawah, ada di dalam, ada di akhir. Kalau sitasi itu adalah jenis cara menuliskan rujukan ya. Ada banyak sekali cara jenisnya. Nah, ini yang tertulis ini yang umum dipakai orang. Ada APA, American Psychological Association, ada Chicago Manual Style, ada MLA, ada EBSA, Turobian, dan lain sebagainya ya. Apa bedanya masing-masing antara satu jenis sitasi dengan sitasi yang lain? Bedanya itu di teknik penulisan ya. Jadi di teknik penulisan ada yang namanya ditulis lengkap, ada yang hanya nama depan, ada yang hanya nama belakang, ada yang menggunakan koma pemisah antara nama dengan tahun ya, ada yang menggunakan spasi, ada yang tidak menggunakan pemisah, lalu ada yang ditulis lengkap namanya ya, ataupun yang lainnya. Seperti contoh APA ya. APA, American Psychological Association, itu ciri khasnya itu dia hanya menggunakan nama akhir, jadi hanya satu kata. Jadi kalau seperti Ahmad Anwar Dhani, maka itu ditulisnya nanti cuma Dhani, tahun, itu APA. Dan ciri khas APA itu dia tidak punya halaman, jadi tidak ada halamannya. Jadi APA itu hanya nama akhir dan tahun. Itu nanti beda lagi dengan Turobian, dan beda lagi dengan Chicago Manual Style ataupun yang lainnya, atau IEEE ya. Jadi jenisnya banyak, tidak perlu dihafal, nanti tinggal dilihat saja di Mendeley atau di Zotero, atau otomatis nanti muncul, dan tidak perlu pusing dengan cara menulisnya seperti apa. Itu otomatis kalau sudah menggunakan model itu ya nanti munculnya seperti itu. Jadi kita memang harus menggunakan aplikasi reference manager untuk memudahkan proses untuk belajar menuliskan sitasi dengan benar.
Nah, itu salah satu fungsi dari reference manager. Nah, reference manager itu sekarang banyak sudah berkembang. Jadi aplikasinya tersedia secara gratis ataupun berbayar. Jadi dua yang pertama, Zotero dan Mendeley, itu gratis. Sedangkan EndNote atau RefWorks atau Citavi itu berbayar. Makanya kita akan belajar yang umum digunakan dan gratis. Itu ada Zotero atau Mendeley. Nah, sementara ini kita akan menggunakan Mendeley saja. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba Zotero, monggo silakan, tidak ada masalah. Baik Zotero atau Mendeley, jika digunakan dengan baik, stylenya benar, maka insya Allah hasilnya sama ya, karena itu sudah standar. Nah, apa sih fungsi reference manager? Reference manager itu punya fungsi satu, pencarian referensi. Jadi kita selain menggunakan reference manager itu untuk menuliskan citasi, memudahkan kita menuliskan referensi, itu juga kita bisa mencari referensi di situ, terutama yang Mendeley ya, yang Mendeley. Nah, di Mendeley itu kita bisa browsing seperti kita browsing di Google. Ya, kita bisa mencari topik-topik tertentu. Misalnya kita mau mencari tentang pariwisata Islam, ya browsing aja langsung nanti di situ. Ada kolom pencariannya dan nanti kalau kita browsing itu bisa keluar. Tapi tidak bisa di-download. Yang keluar itu hanya referensi-referensi yang sudah digunakan orang dan kita bisa gunakan itu. Jadi kita bisa mencari referensi yang sudah digunakan orang untuk kemudian kita gunakan juga. Itu satu ya, pencarian referensi. Yang kedua, menyimpan referensi. Jadi kita umpamanya ingin menulis satu artikel sekarang, selesai dengan referensinya total ada 30 referensi. Nah, besok kita akan nulis lagi artikel yang lain. Nah, referensi yang kita gunakan di satu artikel hari ini, itu besok bisa kita gunakan lagi tanpa harus mengetikkan kembali. Nanti tinggal dipanggil aja. Tinggal langsung di-include-kan karena sudah disimpan referensinya. Itu yang pertama ya. Jadi satu referensi bisa dipakai berulang kali dengan menggunakan reference manager. Pada sisi yang lain, referensi yang sudah kita gunakan sebenarnya disimpan di database-nya Mendeley ataupun Zotero. Jadi pada saat kita pindah dari satu komputer ke komputer lain, kalau kemudian kita login ke akun kita, maka referensi yang kita gunakan di komputer A itu akan masuk lagi dan bisa digunakan di komputer B. Jadi tidak usah khawatir umpamanya kita kehilangan laptop, rusak laptop ataupun yang lainnya, referensinya tidak akan hilang. Itu kita bisa gunakan lagi, caranya tinggal install aplikasinya, lalu login ke akun yang kita punya sebelumnya. Setelah itu nanti kita akan bisa mensinkronisasi untuk mendapatkan kembali data yang sudah digunakan sebelumnya untuk digunakan di laptop atau di komputer yang baru. Ya, jadi tidak usah khawatir kehilangan. Lalu yang terakhir ya, fungsi utamanya itu adalah memudahkan kita untuk menuliskan citasi dengan benar. Jadi tidak usah khawatir kalau sudah menggunakan Mendeley itu nanti insya Allah tata cara penulisan citasinya benar, asalkan data di reference manajernya itu baik Mendeley atau Zotero sudah benar, seperti umpamanya nama orang. Kalau di reference manajernya kita keliru menuliskan nama orang, maka nanti pada saat disitasi di Word ya keliru juga. Makanya kalau kemudian kita menggunakan reference manager, jika ada citasi yang keliru, maka yang diperbaiki di reference manajernya, nanti otomatis yang di Word-nya akan terupdate. Itu mudahnya menggunakan reference manager. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya? Nah, ini kita akan langsung praktek ya teman-teman. Saya minta untuk mempelajari Mendeley ya dengan menggunakan tutorial yang tersedia. Sementara ini Mendeley dulu. Nanti kalau sudah bisa ahli menggunakan Mendeley, bisa pindah ke Zotero ya. Silahkan nanti bisa memilih mau pakai Zotero, Mendeley, monggo silahkan. Yang penting jenis citasinya sama, insya Allah hasilnya sama. Lalu setelah dipelajari, maka tugas berikutnya adalah melengkapi artikel yang tersedia. Ada artikelnya sudah saya sediakan dalam bentuk MS Word, nanti silahkan diunduh. Lalu kemudian artikel itu diedit, diberi catatan kaki atau citasi. Ada 3 jenis yang digunakan. Pertama, footnote, itu menggunakan citasi Turonian. Lalu kemudian body note itu menggunakan Chicago Manual Style, sedangkan endnote-nya menggunakan IEEE. Jadi nanti teman-teman membuat 3 ya, membuat 3. Jadi satu artikel itu nanti dibuat menjadi 3. Karena tidak bisa satu file itu berisi 3 citasi. Satu file itu hanya bisa berisi 1 citasi.
Makanya nanti teman-teman akan membuat 3 file, masing-masing itu satu menjadi footnote, 2 menjadi body note, yang ketiga menjadi endnote. Gitu ya. Ketentuan lainnya minimal referensi yang digunakan 15 buku, 15 artikel, dan 5 website, berarti 35 nanti. Lalu setiap paragraf itu minimal ada 1 citasinya. Itu kan artikelnya masih kosongan, citasinya ada sekian paragraf, nanti setiap paragraf itu kasih citasi. Dari mana sumber citasinya teman-teman tambahkan sendiri, cari dari mana saja yang relevan, bisa browsing di internet ataupun yang lainnya ya. Nah, nanti setiap rujukan dibuat dalam satu file, jadi nanti total 3 file yang harus diunggah sebagai bagian dari tugas pertemuan ini. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.